Because the world will always change. Halo para petualang kalian, jumpa lagi di channel ini. Kita semua pasti pernah mendengar berita pemerintah daerah punya silpa ratusan miliar rupiah. Kedengarannya keren, uang banyak, kas daerah gemuk, tapi tunggu dulu. Kenapa uang itu malah nganggur? Hari ini kita bongkar habis. Apa itu silpa? Kenapa bisa terjadi? Apa dampaknya? Dan yang paling penting, bagaimana seharusnya uang itu bekerja untuk kita semua. Jadi silpa itu sebenarnya singkatannya kan kita tahu bersama, sisa lebih pembiayaan negara. Kalau pakai bahasa yang sederhana, silpa itu seperti uang sisa dari APBD tahun sebelumnya yang tidak terpakai. Contoh sederhananya, kalau di keluarga ada anggaran rumah tangga 5 juta, kemudian dipakai untuk belanja, untuk keperluan dan sebagainya 4 juta, jadi kan ada sisa 1 juta. 1 juta itu disebut sebagai silpa. Kalau dalam pemerintahan itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan banyak aturan-aturan turunan dari aturan Undang-Undang 23 tahun 2014 ini. Silpa sendiri komponennya ada sisa anggaran belanja, kemudian ada pendapatan lebih yang belum dianggarkan, ada sisa DAK yang belum dicairkan, kemudian sisa kegiatan yang belum selesai. Nah, analogi sederhananya seperti sisa nasi di piring karena masakan kebanyakan atau lauknya belum datang. Itu silpa, analoginya demikian. Apa yang menjadi penyebab sehingga tercipta silpa? Yang pertama, perencanaan tidak realistis. Misalnya perencanaan pembangunan gedung yang besar, waktunya membutuhkan rentang yang lama, tetapi dianggarkan 1 tahun, sehingga progres pembayarannya tentu tidak selesai dalam tahun. Uang yang sisa itu menjadi silpa. Kemudian pengadaan yang lambat. Biasanya kalau kita menganggarkan pengadaan barang atau jasa, tetapi lelangnya terlambat sehingga eksekusi pekerjaannya terlambat, maka pembayarannya juga pasti akan terlambat, dan ini menyebabkan silpa. Kemudian silpa juga dapat disebabkan oleh dana dari pusat yang telah cair atau telah dikeluarkan dari kas daerah. Selanjutnya bisa juga karena ada program yang dibatalkan, sudah dianggarkan, ada dalam APBD, kemudian program itu dibatalkan, mungkin karena ada syarat-syarat administrasi atau ada hal-hal yang membutuhkan perizinannya, kemudian belum bisa dilaksanakan sehingga program itu dibatalkan. Penyebab silpa yang lain juga sumber daya manusia terbatas, sehingga proses pencairannya tidak bisa tepat waktu, dan uangnya sampai 31 Desember tahun anggaran berjalan tidak bisa dicairkan. Itu juga dapat menyebabkan silpa. Selanjutnya, kendala regulasi. Ini juga tidak kalah sering terjadi karena setiap program, setiap kegiatan, apalagi itu berhubungan dengan pembangunan fisik, maka memang dibutuhkan payung hukum, regulasi yang memadai, dan jika ini belum ada, itu juga menyebabkan kegiatan itu bisa postpone atau bisa tertunda, dan uang yang ada sudah parkir di rekening kas umum daerah sehingga dapat menyebabkan silpa. Silpa yang besar bukan selalu prestasi, bisa juga tanda uang itu tidak bekerja maksimal, karena mindset pengelola keuangan daerah, setiap uang yang ada sebaiknya secepat mungkin digunakan, karena itu implikasinya bisa menggerakkan roda perekonomian masyarakat, sehingga jika terjadi silpa, apalagi jumlahnya sangat besar, itu juga bisa menandakan bahwa uang tidak bekerja maksimal. Apa saja dampak dari silpa? Tentu yang pertama, pembangunan tertunda karena uangnya ada, kemudian belum dicairkan. Nah, itu juga itulah salah satu dampak pembangunan, dampak dari silpa yang besar di
kas umum daerah. Selanjutnya tentu silpa juga bisa berdampak pada pelayanan publik yang lambat. Kemudian kalau pembangunan tertunda, pelayanan publik lambat, menjadi dampak selanjutnya yaitu kepercayaan publik bisa turun karena masyarakat menunggu-nunggu kan selalu pembangunan yang akan mereka rasakan, kemudian pelayanan yang maksimal untuk publik, sehingga silpa juga dapat menyebabkan kepercayaan publik menjadi turun. Dan dari itu baik pembangunan tertunda, pelayanan publik jadi lambat, kepercayaan publik turun, terkompilasi menjadi dampak silpa selanjutnya yaitu ekonomi bisa saja jadi lesu. Jadi dampak selanjutnya dari silpa dapat menyebabkan ekonomi lokal menjadi lesu. Sementara kalau dari sekian banyak dampak negatif tersebut terhadap silpa dari disebabkan oleh silpa yang tinggi, positifnya silpa juga bisa mengindikasikan sesuatu yang positif jika silpa itu dipandang sebagai silpa sehat, di mana itu bisa menjadi cadangan atau cadangan darurat karena ada uang yang ada di kas daerah. Untuk kasus silpa dapat kita contohkan, misalnya ada provinsi punya silpa minimal 2 triliun ya katakan, karena proyek infrastruktur gagal tender. Masyarakat harus menunggu satu tahun lagi untuk merasakan manfaatnya. Kalau perencanaan matang dan eksekusi tepat, uang ini bisa hidupkan UMKM dan ekonomi lokal. Itu kasus kalau misalnya salah satu kasus dari adanya silpa. Lalu bagaimana sebagai pengelola keuangan daerah, sebagai pejabat daerah untuk mengurangi silpa? Solusinya yang pertama, perencanaan harus betul-betul realistis agar supaya tidak ada dana yang nganggur atau dana tidur di kas daerah. Jadi solusi pertama untuk mengurangi silpa adalah perencanaan realistis. Kemudian sebisa mungkin pengadaan tepat agar supaya kemungkinan terjadi silpa menjadi kecil. Kemudian melatih SDM yang ada, terutama SDM yang berkaitan dengan pengelola keuangan, termasuk juga pengelola barang, agar supaya kendala-kendala teknis administratif itu boleh diminimalisir. Jadi solusi berikut itu adalah SDM yang terlatih. Kemudian yang lain juga solusi untuk mengurangi silpa dengan koordinasi yang baik, koordinasi ke pusat, koordinasi di daerah perlu diintensifkan agar supaya bottleneck, kendala-kendala yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah tentu bisa ditekan sekecil mungkin. Kemudian solusi berikut yang tidak kalah pentingnya adalah perlu pengawasan ketat dari kita semua sebagai masyarakat, DPRD maupun oleh aparat pengawasan internal pemerintah APIP. Pada intinya uang daerah harus segera bekerja untuk rakyat. Itu kira-kira beberapa hal yang terkait dengan silpa. Sebagai penutup, silpa adalah cerminan efektivitas pemerintah daerah. Silpa terlalu besar dapat dimaknai sebagai alarm uang belum bergerak. Warga berhak menuntut kinerja lebih baik karena dunia terus berubah dan perubahan dimulai dari transparansi uang rakyat. Kita ketemu dalam video-video kita selanjutnya. Tetap di channel Petualang ini, like dan komentar kalau perlu sharing informasi ini kalau ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.